Oke, kita ketemu lagi di belakang rumah bareng saya Israel Sarapung dan Yosia Juang. oke ya. Kenapa kamu ketawa? Kalau sama kamu itu bawaannya energinya itu ketawa, Ya, jadi ketawa setelah aja. episode yang lalu, episode pertama kita bahas tentang dunia kopi. Nah, Nah, kopi kan identik dengan nongkrong ya, bener ya? jadi kalau di belakang rumah ini kita pasti nongkrong dan ngomongin Oh, banyak hal. iya. Salah Nah, satunya ini, nah, apa Yos? Apa Yos? ini loh. Jadi Jadi kemarin kan, gini loh Yos, enggak. Kita mau bahas sepeda dulu kan sebenarnya. Baru nanti kita berubah ganti oh nggak topik. sepeda Iya. opo. Iya. Wah, kamu Lah temenan gimana sih Yos? sepeda, Aduh. jaremu sepeda minggu kemarin, Minggu besok. depan. Enggak, jadi teman-teman sebenarnya tadi itu rencana kita opening itu mau pura-pura bahas sepeda. Tadi kan sudah ngobrol gitu ya. Oh, sorry. Ya, tapi karena Yosnya sendiri kaget. Oke, kita mau bahas sesuatu Kita yang kena prank bro. kita mau bahas sesuatu yang dibilang penting, dibilang enggak, ya penting. Jadi penting sebenarnya ya, Penting. Jadi ini penting. menyangkut masa depan Masa bangsa depan bangsa bangsa, Indonesia. terutama anak-anak kita atau anak-anak teman-teman semua nanti. Hmm. Nah, aku tuh sebenarnya tuh kepikiran, Yos. Kepikiran topik ini tuh bukan kepikiran ya, tahu topik ini tuh waktu eh, ada penyuluhan. Jadi ada Hmm. penyuluhan, terus karena kebetulan juga bagian dari panitia ya, terus ikut mendengarkan gitu ya. Terus aku melihat, ternyata hal ini tuh aku tidak perhatikan dulu Hmm. dan bukan beruntung dan puji Tuhannya anak-anak itu ya bertumbuh dengan baik ya. Ya, jadi topik yang kita mau bahas kali ini tuh tentang apa? Stunting, teman-teman. Stunting ya, bukan stuntman ya. Kalau stuntman itu apa stuntman? Stuntman itu peran pengganti. Peran pengganti. Kalau stunting, Nah, ini dia. nah, Jadi lagi viral. yes. Ini sebelum Israel kepikiran tentang ini, jadi stunting di Indonesia itu lagi viral-viralnya. Hmm. Nah, menurut data di Indonesia ini yang mengeluarkan Tempo ya. Kita baca sekilas-sekilas aja. Jadi provinsi dengan kasus stunting tertinggi itu di Nusa Tenggara Timur 37,8%, Sumatera Barat ada 33,8%, Aceh 33,2%, Sulawesi Tenggara 30,2%, Kalimantan Selatan 30%, Sulawesi Barat 29,8%. Nah, yang ada di Jawa ini ada di itu tadi apa ini? Prevalensi. Prevalensi ya. Nah, sedangkan kasus yang ditemui itu yang terbesar di Jawa Barat itu 971.792 kasus. Di Jawa Barat. Sorry, Jawa Barat. Jawa Timur 651.708 kasus. Jawa Tengah 500 ribuan, Sumatera 340 ribuan, Banten 260 ribuan. Nah, itu yang 5 terbesar di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong kasus-kasus ini tuh Ya, tolong jangan ditutupi ya. aku ini nggak tahu, jadi aku sebagai orang awam ya Oke. ngertinya apa sih stunting itu apa sih? Nah, ini definisinya sebenarnya apa sih, Bang Nah, El? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. stunting itu yang sepaham saya. Jadi mohon maaf, mohon maaf sebelumnya kami berdua di sini ini tidak jago-jago amat, tetapi kami membahas hal yang menurut kami penting. Jika nanti ada yang lebih paham, mungkin bisa menambahkan di kolom komentar ya. Betul. Jadi stunting itu kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis yang pertama. Yang kedua, kekurangan stimulasi psikososial. Berikutnya, paparan infeksi berulang. Nah, bisa jadi dari infeksi juga berarti ya, ya. jadi paparan infeksi. Nah, itu ada penjelasannya. Jadi dari materi yang saya dapat ini
tadi saya bilang sebelum kita situng ini kan kita bilang itu terutama kondisi gagal tumbuh 2000 hari ya. Ternyata di sini dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 HPK. 1000 hari pertama kehidupan itu berarti sejak janin ya? Dari janin Heeh. hingga anak berusia 2 tahun. Terus sampai ke belakangnya enggak? Nah, kalau Sampai 2 jadi tahun berarti. jadi eh, yang pemahaman saya 1000 hari 1000 HPK itu yang masih bisa diatur. Maksudnya kita sebagai orang tua itu masih bisa memaksimalkan Hmm. asupan gizi untuk Ya, berarti anak-anak. kayak Nah, istilahnya diet. Diet itu kan mengatur pola makan benar si kayak ibu diet, ya berarti. betul, Jadi jumlah gizi berapa betul, yang masuk? benar, Oh, benar. oke, Jadi oke. 1000 hari itu 1000 HPK kalau dibilang. Hmm, 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 1000 hmm. HPK itu punya peranan. Nah, ini yang setelah saya tahu itu ya, Hmm. waktu dengerin apa Penyuluhan. penyuluhannya itu, Hmm. oh berarti orang tua terutama mama, ibu Hmm. itu punya peran penting dari pola dia makan saat dia masih hamil. Nah, itu nanti kita bahas Oh di iya. karena Kalau karena ngobrol itu soalnya suka kemana-mana. Jadi iya. maksudnya kita mengalir Oh aja iya. gitu. Nah, Karena aku setelah merasa Heeh? merasa itu apa ya kayak gemes gitu loh. Aku Heeh, karena heeh, baru tahu tuh benar, benar, merasa benar. Sebenarnya itu bisa kenapa nggak tertolong? iya Nah, sampai benar. sampai terjadi kasus sebanyak itu tuh Yes, kenapa? yes. Nah, kita ngomongin perkembangan dulu ini Bang El. Jadi apakah stunting di Indonesia ini dulunya kayak gini atau kayak gimana? Nah, itu Nah, gimana? Yang yang Bang Israel tahu ini kalau kalau perkembangannya gimana? kalau sepemahamanku ya, Hmm, stunting itu dulu lebih banyak di daerah-daerah yang terpencil. hmm, Karena itu hal wajar ya, mereka hmm, mereka memang secara ekonomi ada kekurangan sehingga dalam asupan gizi secara kehidupan sehari-hari mereka itu hmm, ada keterbatasan untuk memperoleh hmm, itu. Nah, yang sekarang itu kenapa kok kita melihat itu sebagai hal yang penting ya mungkin banyak kalau nggak salah itu sudah banyak berseliweran di iklan TV kalau nggak salah sama di radio-radio hmm, cegah stunting ya itu hmm, ya dan kalau pemerintah kota juga menggalakkan itu lewat posyandu-posyandu ya hmm, karena ternyata di kota-kota besar pun itu terjadi sekarang di kota-kota besar yang menurut kita eh, dari sisi konsumsi makanan mencari bahan makanan itu kan gampang ya hmm, tapi hmm. ternyata kita itu juga mengalami Iya, stunting iya. gitu Nah, loh. itu yang mungkin yang bikin kamu miris itu mungkin di situnya ya. Mestinya kan kalau Nah, mungkin sorry bukan maksud menyudutkan satu daerah atau iya benar, satu benar. golongan ya, tapi kalau misalnya di pedalaman atau di pedesaan yang akses apapun sulit itu masih oke lah, masih Iya, wajar lah iya. gitu kan. Tapi kalau di kota sampai Ada stunting. nah Itu enggak itu wajar yang jadi jadinya. miris. Kok kenapa itu bisa terjadi? Nah, Benar, benar. kira-kira ini penyebabnya apa sih gitu loh? Nah, Oke, misal kalau kita bilang tadi di pedalaman di desa yes. itu ekonomi ya itu faktor utama gitu. Tapi kalau selain itu, nah penyebabnya apa nih, Bang El? Bisa Nah, dijelasin? kayak yang pertama dari kekurangan gizi kronis ya. Kurang Hmm, gizi dalam jangka waktu lama. hmm, hmm, Dalam jangka waktu lama itu ya dari dia masa janin hmm, sampai dia 2 tahun ini dia itu tidak dapat asupan gizi yang seharusnya. hmm. Itu kelihatan Dari apalagi iya sekarang itu dari janin instan ya. makanan-makanan instan itu gampang ya. Itu Betul, yang betul, betul. itu yang ah Iya, aku iya, sendiri iya, iya. gemes. Apalagi instan terus junk food Benar, itu kadang benar. kan ya sorry Kita mungkin nggak sesuai dengan kebutuhan kebutuhan gizi. gizi yang dibutuhkan janin. Bayangin nggak dulu kita itu waktu masih kecil tuh orang tua kita sering masak kan ya. Jarang sekali Ah, orang tua kita beli ya. betul. Sekarang mungkin kita pun juga sebagai orang tua kadang-kadang Ah, kalau kita lagi capek masak kita beli. iya betul. Kalau orang tua kita zaman dulu, mereka pasti masak jarang beli. Nah itu juga sih. Jadi mungkin di situ akhirnya nilai gizi yang dibutuhkan atau yang
ya memang dibutuhkan itu tercukupi. Karena apa? Karena masak sendiri mungkin ya. Yes. Kebersihan apa segala macam itu Benar. diperhatikan betul. 5 sempurna anggapannya kayak gitu kan. Harus Ah, ada sayur mayur, lauk pauk, nasi, tapi buah. kayaknya itu sih, bro, itu kayaknya pernah jadi kontroversi. Iya, Sekarang nggak ada. nggak ada. 4 sehat 5 sempurna. Iya. Nah, begitu Tapi nggak itu ada kan tapi itu beneran penting. penting. Penting Nggak itu. ada stunting ada loh akhirnya. Benar. Itu kenapa? Benar. Ya itu ya, sometimes orang itu melihat ribet kayak gitu ya. Tetapi ya kita nggak tahu ya itu benar. Tapi menurut pandangan kami secara pribadi 4 sehat 5 sempurna itu Tetap hal yang penting. tetap penting diperhatikan walaupun misalnya nggak perlu ribet-ribet banget untuk menyiapkan itu. Iya, benar. Nah, itu tadi ya yang kurang gizi kronis, jadi kurang gizi dalam jangka waktu yang lama. Tidak kelihatan kurus, tetapi tidak tinggi. Jadi stunting itu identik tinggi badannya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Oh iya, aku sharing sedikit dulu. Punya temen, jadi badannya udah gede ya ini ya, udah ketemu gede. Jadi badannya itu padahal ya normal, maksudnya nggak kurus, nggak gemuk banget, enggak. Tapi dia pernah satu kali masuk rumah sakit tuh. Nggak tahu sakitnya apa, tiba-tiba badannya nggak enak, terus demam dan sebagainya, masuk rumah sakit. Terus ternyata sama dokter dia didiagnosa kurang gizi. Bayangin segede dia waktu umur 20-an mungkin. Iya. Itu kurang gizi, padahal terus aku nggak percaya, masa kurang gizi? Iya, aku kurang gizi. Kok bisa? Iya, aku sering diet. Nah, ternyata dia sering diet yang salah. Gitu. Nah, diet nggak ada hitungannya ya. Betul, benar. Kalori yang dikonsumsi berapa, proteinnya berapa, karbohidratnya berapa. Itu yang bikin juga disebut kurang gizi. Nah, ini ke orang dewasa aja itu bahaya, apalagi ke anak-anak dan janin. Ini kan kalau namanya stunting kan tadi 1000 hari sejak hari pertama kehidupan itu dari janin, itu bahaya banget. Oke, Bang El lanjutin. Nah, terus ada lagi juga cara mengatasi kurang gizi kronis itu ada stimulasi psikososial. Ya, itu harus penting. Jadi stimulasi psikososial itu kayak kita itu sama anak ajak bicara, bermain sejak bayi. Jadi itu pentingnya ada interaksi orang tua sama anak ya. Ajar anak mengenal emosi dengan aman. Oh, ini kalau sudah ketahuan anak itu stunting. Iya, benar. Oh, oke. Terus berikan, bukan ketahuan. Jadi ini untuk mengcounter stunting itu. Jadi seumpama nih, kita kan nggak tahu stunting itu apa, karena kan kita nggak tahu waktu masih dalam perut itu sudah dapat asupan apa aja, ya kan. Tapi begitu dia lahir, karena sampai 2 tahun ini kita masih bisa memperbaiki. Oh. Nah, itu. Tapi begitu lepas dari 2 tahun, kita sudah nggak bisa memperbaiki, tapi hanya kalau dia mau memanage ya. Jadi mengawal terus sampai benar-benar asupan gizinya itu udah sampai sesuai standarnya. Jadi masa 2 tahun ini, masa 1000 HPK ini masa-masa yang penting. Jadi seumpama waktu dalam kandungan nggak pernah diajak ngobrol, ya kalau ada orang kan bilang diajak ngomong anaknya atau apa. Oke, nggak apa-apa. Tetapi setelah anak itu lahir harus ada stimulasi psikososial. Yang itu ya tadi ya. Ajak berbicara, bermain sejak bayi, ajar anak mengenal emosi dengan aman, berikan pujian pada anak, tanggung jawab bersama. Nah, tanggung jawab bersama ini bukan hanya tanggung jawab mama, tapi tanggung jawab papa juga. Ya, kita ngomong ini sebagai suami ya. Iya, itu nanti ya, Bang ya. Nah, hindari terlalu banyak main HP, menonton televisi, kebiasaan makan yang buruk. Nah, kebiasaan makan yang buruk itu ternyata saya itu juga baru tahu kalau anak lagi makan, ya makan. Nggak boleh sambil lihat HP atau lihat
TV. Pokoknya nggak boleh ada aktivitas. Nggak boleh ada yang lain. aktivitas selain makan. Tujuannya Nah, pertama apa? Itu dia ibu-ibu ya, bapak-bapak juga Iya nih. benar. Penting Itu soalnya. tanggung jawab. Ya itu tadi yang terakhir, tanggung jawab ya. bersama. Karena apa? Di saat makan, anak itu merasakan apa yang masuk ke dalam mulutnya. Itu penting. Jadi dia tahu, oh aku makan ini rasanya kayak gini. Di saat terdistract dengan hal yang lain, jadi ini ya dia cuman fokus perkara apa yang masuk, dia nggak penting. Gitu. Jadi nggak bisa menikmati apa yang masuk ke dalam. Ternyata stimulasi-stimulasi kayak gitu itu penting. Setelah saya tahu hal ini ya, setelah tahu hal ini tuh menonton televisi itu juga, itu kenapa dulu kita tidak boleh sering-sering nonton TV. Betul. Kalau anak lagi makan nggak sekarang, boleh kita bener, ngapa-ngapain. itu kenapa kita makan selalu di meja makan dulu ya. Iya, betul. Terus Mungkin yang sudah kebablasan diperbaiki. Kita bisa perbaiki. Karena mungkin sudah ya oke lah, kita nggak bisa ngapa-ngapain dan berharap mungkin ada yang tidak stunting, ya sudah enggak apa-apa. Tetapi di saat kita memperbaiki, itu nanti kalau nanti anak kita punya anak, ya kan, Nah, anak itu jadi berguna banget. Oh, sangat berguna. Itu penting banget. Penting banget itu. Nah, terus yang berikutnya ada infeksi berulang. Infeksi berulang itu batuk, pilek, panas, muntah, diare. Asupan makanan turun, berat badan tidak naik. Nah, ternyata kalau anak kita batuk, pilek, panas, muntah, diare, secara berkesinambungan itu juga harus diperhatikan sampai umur 2 tahun. Jadi golden periodnya itu 1000 HPK itu golden periodnya. Kita harus benar-benar bisa menjaga ini yang Tuhan kasih sama kita ini dengan sangat-sangat maksimal gitu. Ya, padahal kan kalau sepengalaman saya sebagai bapak, itu kalau biasanya kan orang-orang itu bilang anak kecil batuk pilek biasa karena ya, benar. Mereka sedang mengkonstruksi pertahanan imun tubuhnya. Benar. Tapi juga harus diperhatikan juga ini beneran itu ya. Atau memang ada hal lain. Ada asupan gizi yang kurang maksimal di situ. Gitu. Ini jadi kita ngomong soal perkembangan stunting dari masa ke masa ya. Ya. Nah, ini 1000 HPK ini ya. Itu 270 hari masa kehamilan dan 730 hari sampai anak berusia. Oh, jadi 1000 itu ya dari 270 sebelum lahir sampai 730 setelah lahir. Jadi sampai 2 tahun itu hitungannya 1000. Ya, benar. Nah, ini ada penjelasan juga, stunting itu 1 dari 4 anak Indonesia itu mengalami stunting. Jadi semua ini di komplek ini, kita bayangkan aja di komplek atau di kampung ada 8 anak. Berarti ada 2 yang anak 2 itu pasti stunting. Wah, cukup tinggi juga. Separah itu Indonesia sekarang. Separah itu. Juga, ya. Dan apa ya? Kalau aku melihatnya itu kayak kita ini mungkin anak kita baik-baik saja ya. Tetapi kita itu ternyata punya peran penting untuk mencegah stunting. Ya, jadi seumpama nih dalam 270 sebelum kelahiran ya. Sebelum kelahiran 270 sebelum kelahiran. Kita enggak tahu orang tuanya mengkonsumsi apa, makan apa. Tetapi setelah kelahiran 730 ini, 730 setelah kelahiran, kita ini aku langsung keinget, wah berarti sebenarnya kayak aku di kampung nih, di tempat tinggalku. Mungkin ada juga warga yang kesusahan. Dan aku tahu, dan aku nggak support, akhirnya anaknya stunting. Nah, itu kan berasa bahwa sebenarnya itu kita nggak sebatas ngurusin anak kita sebenarnya, tapi kita juga bertanggung jawab untuk melihat orang-orang di sekitar asupan gizinya bagaimana. Karena kita nggak tahu nanti ke depan itu bakal seperti apa gitu kan ya. Iya. Jadi kalau istriku itu sering ada temen sahabat gitu hamil atau saudara itu mesti dia ngingetin untuk memperhatikan tingkat konsumsi makanan yang dikonsumsi sama ibunya. Benar. Jadi harus memperhatikan betul karena biasanya kasusnya itu ini ada teman kita dulu. Jadi ibunya yang badannya membesar, tetapi janinnya masih kecil. Nah itu menurutku ya, ini bisa dikoreksi kalau salah. Itu menurutku sudah stunting di situ, sudah terjadi gitu.
karena asupan gizinya nggak berimbang, nggak tahu ya kalau kalau salah. Nah, jadi dia sering ngingetin, perhatiin makanannya, terus biasanya kalau kalau hamil itu kan ibu-ibu itu suka dikasih kalau kontrol misalnya USG atau apa itu suka dikasih vitamin sama dokternya. Lah itu Iya, iya. harus benar-benar Iya, benar. benar-benar dikonsumsi juga karena itu Benar. bukan hanya untuk ibunya yang paling penting, itu untuk anaknya gitu Yes. kan. Nah, aku tuh baru sadar ya. Maksudnya bukan baru sadar, tahu selama ini. Oh, kalau selama istri kita waktu hamil dulu ke dokter, Mm-mm. oh diukur ukurannya seberapa kayak gitu ya, USG. Mm-mm. USG ya, kalau yang ada 3D gitu USG Ya ada namanya. 3D, 4D, Nah, kayak itu nggak tahu USG sampai namanya berapa ya. D. Waktu di USG itu kan ada yang kita bisa tahu, oh ini jantungnya bagaimana. Terus ternyata itu bukan sekedar kita tahu apa anak kita laki atau perempuan, kondisinya bagaimana, tetapi kita tahu anak ini benar-benar sehat atau enggak Betul, gitu. betul. Dan di saat ternyata kalau yang sudah punya anak-anak itu biasanya punya buku pink ya. Buku pink itu Apa itu namanya? buku Apa namanya? buku posyandu, pokoknya posyandu gitu. Buku KIA. KIA, kartu ibu dan anak. Oh ya itu. Aku masih ingat. Itu ternyata, KIA. nah itu ternyata ya di buku itu tuh sudah ada penjelasan. Ada, Kalau ada. umur segini, Benar. tingginya harus segini, beratnya Mm-mm. harus segini. Nah itu. Saya tidak pernah tahu ternyata itu ada dan Ada. itu penting. Saya juga nggak pernah Iya. ngecek kok. Dan itu saya melihat bahwa aku tuh ya apa gitu loh. Maksudnya, Nah, itu nanti Nah. ya, itu nanti ya. Ternyata itu ada. Ada di situ. Ternyata Jadi itu ada. yang lagi hamil atau yang sedang mempersiapkan kehamilan atau yang mempersiapkan pernikahan itu juga nanti itu ada di KIA itu. Benar. Penjabaran nilai gizi apa segala macam apa yang harus dilakukan ibu. Itu bukan hanya hamil. buku ya, bukan hanya buku biasa. Nggak cuma buat kontrol gizi, enggak. Tapi harus dibaca sometimes. Diaplikasikan. Kita seringkali cuman oke buku ini kita bawa atau anak-anak imunisasi ditimbang kayak biasa-biasanya gitu ya. Kita nggak punya pemikiran yang dalam bahwa kita sebagai orang tua harus mengontrolnya di situ. Gitu. Nah, oke. Yang penyebab utama stuntingnya apa sih sebenarnya Bang El? Kalau penyebab utama itu dari asupan gizi ibu yang pertama karena itu tadi kita udah bahas ya. Yang kita bahas berulang kali itu ya. Pola asuh itu yang tadi ada apa? Psikososial itu tadi. Pola asuh, pola asah, asuh, asih. Wah, itu selengkap itu. Asah itu kognitif. Akal, asih itu yang masuk ke dalam jasmani. Kalau asuh itu didik. Oke. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu ya, tetapi sepemahaman saya asah, asih, asuh itu kayak mungkin gitu. bisa komen di kolom komentar nanti kalau asah, asih, asuh yang kurang tepat. Kurangnya pelayanan kesehatan. Nah, itu kenapa juga pelayanan kesehatan itu penting. Salah satu penyebab stunting yang terjadi di daerah-daerah terpencil karena tidak ada pelayanan kesehatan yang memadai. Tidak bisa kontrol, tidak bisa ada imunisasi. Ada yang mengarahkan. Benar. Nah, jadi kalau yang tinggal di kota itu sayang banget kalau sudah ada fasilitas tapi nggak ada kesadaran untuk itu penting gitu loh, memanfaatkan itu. Dan yang terakhir itu kebersihan lingkungan yang buruk dan infeksi berulang. Jadi mungkin anak kita batuk, pilek, flu karena memang lingkungan itu sudah banyak pencemaran ya toh. Itu kenapa mungkin ini terlepas dari stunting ya, terkait lingkungan ini kenapa banyak mungkin ada penggiat-penggiat yang oke sekarang harus bersepeda atau ya ini karena ada sepeda kebetulan ya. Atau menggalakkan transportasi umum kembali. Jadi kayak kita lihat di Surabaya ya. Bis kota itu sudah banyak, itu salah satunya untuk meminimalkan polusi yang akan ditimbulkan. Nah, itu mungkin kelihatan tidak berkesinambungan, apa hubungannya? Tapi ternyata itu sangat berhubungan kalau kita ngelihat betul. Kebersihan lingkungan yang buruk dan infeksi berulang. Itu jadi soalnya nanti kayak misalnya polusi itu jadi mengkontaminasi kesehatan sang ibunya atau akhirnya gizi yang diterima
janin ketika dia di dalam itu juga otomatis nggak maksimal. Begitu sudah lahir pun nggak maksimal juga. Atau mungkin gini ya, karena mungkin kalau orang dulu kan alah nggak apa-apa, karena orang dulu makanannya sehat. Sehat, betul. Kalau Dan sekarang polusi nggak tidak seperti sekarang. sekarang. Kalau sekarang udah makan tidak sehat, polusi lingkungan semakin tidak karuan. Terus nih Bang El, ini Yes. ada penyebab yang nggak utama juga kan, perkembangan otak. Ya, dampak stunting jangka pendek ya. Oh, Umur sorry. 0 sampai 5 tahun perkembangan otak dan organ dalam tidak maksimal. Yang pertama, pertumbuhan fisik itu yang paling kelihatan. Pertumbuhan fisik tidak optimal, mudah sakit, kematian dan biaya pengobatan yang mahal. Sampai mengakibatkan kematian ya, Iya. bisa ya. Sampai kayak gitu. Nah, Iya, itu kalau jangka pendek ya. Kalau jangka panjangnya penurunan kemampuan berpikir. Postur pendek dan penurunan produktivitas kerja, resiko penyakit diabetes, jantung, stroke dan hipertensi. Nah, itu yang kenapa maksudnya dampak stunting itu kalau sampai kita itu anak itu sudah lahir, kita sudah tahu stunting tapi kita nggak ngapa-ngapain atau kita nggak pernah tahu ternyata anak itu stunting atau enggak. Benar. Jadi dampaknya itu enggak cuman 2 tahun golden period ini ya, 1000 HPK ini enggak cuman itu toh. Setelah itu harusnya tetap. Jadi setelah tahu harus ternyata anakku ini stunting ternyata. Semua kayak gitu ya. Ya harus dikontrol. Dikejar. Dikejar. Sudah tahu misalnya nih, katakanlah sudah tahu di 2 tahun ketika anak itu lahir. Nah, ini langkah-langkah yang tadi kita sudah sharingkan itu mungkin bisa dikejar di situ supaya nggak kebablasan banget. Benar itu. Nah, terus ini bisa dicegah dengan cara gimana, Bang? Nah, pencegahan ini pencegahan stunting sebelum kehamilan. Sebelum kehamilan itu remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, itu tablet tambah darah untuk anak wanita atau anak perempuan yang sudah mens itu harus diminum kalau dikasih. Karena itu penting. Kan anak remaja. Walaupun enggak hamil kan anak remaja. Gimana dong? Enggak, maksudku gini, enggak pas waktu hamil. Enggak. Jadi memang dari remajanya sudah harus ya. Sudah harus karena kan tambah darah. Kita waktu lagi haid gitu kan mereka ada yang keluar dan itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi enggak sekedar mereka minum obat, ternyata itu penting untuk mencegah stunting. Benar. Bisa dimulai dari situ. Ini aku baru tahu. Untuk mencegah anemia, terus mencegah pernikahan dini. Wah, itu juga mencegah under 18 tahun, resiko pernikahan dini, KDRT, perceraian, kemiskinan, putus sekolah, kematian ibu dan hamil, dan dan bayi usia hamil ideal. Itu 1 sampai 20 tahun. Benar. Enggak, 20 tahun. Maksudnya kalau mau menikah itu 20 tahun. Ya, jadi kalau hamil idealnya idealnya nggak boleh di bawah 20 tahun karena karena banyak anunya. Apa itu namanya? Banyak hal yang bisa mengakibatkan anak itu akhirnya stunting. Benar. Mencegah. Jadi yang pertama itu cewek-cewek itu penting banget kalian itu minum obat penambah darah di saat kalian haid karena itu memang benar-benar berguna untuk kalian. Sangat berguna untuk kalian. Bukan cuma sekedar minum penambah darah tapi itu memang punya dampak kesehatan yang benar. Dampaknya itu nanti waktu ketika memang kalian sudah hamil. Siap hamil. Jadi ini pencegahan kalau sebelum hamil. Gizinya kurang dari sang ibu itu tadi kan, ibu itu juga ngefek ke anaknya. Kayak gitu. Nah, ini saat hamil nih. Nah, saat hamil. Gimana? Ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah sejak awal hamil hingga masa nifas untuk mencegah anemia, lemas, meningkatkan kekebalan tubuh ibu. Nah, ternyata setelah hamil pun sampai nifas itu apa ya? Itu penting banget. Terus yang kedua, ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan ke petugas kesehatan
Ya. untuk memantau perkembangan dan kesehatan janin. Itu kenapa ternyata nggak cuma ngecek-ngecek gitu doang. Hmm. Ternyata ada yang dilihat, ada yang Benar, dicatat. benar. Yang terakhir, ibu hamil mengkonsumsi vitamin dan mineral dari buah, sayur, protein dari lauk nabati dan hewani. Nah, ini tadi yang kita bilang. Ya, itu ternyata 4 sehat 5 sempurna itu penting. Penting banget. Nah, oke. Setelah lahir nih sekarang. Tadi sudah sebelum, habis itu saat hamil, terus. Nah, kalau setelah lahir, Nah, setelah lahir, mungkin bisa juga. Jadi peran ayah sama ibu atau peran si bapak sama si ibu ini ketika kehamilan nih apa nih nah kira-kira? perannya ya kalau menurut aku ya secara pribadi ya sebagai suami itu nggak cuman oke, hamil itu urusannya istri, masak urusannya istri, makan nanti istri yang enggak sesantai itu, tetapi suami ini benar-benar memperhatikan hari ini akan makan apa istriku. Seperti itu. Atau nanti setelah Sudah hamil. mencukupi Ya, nilai gizi benar. enggak? Ternyata kita pun sebagai suami pun juga harus sehat kan hidupnya. Ya, kalau istri kita makan sehat, maksud kita nggak makan sehat. Intinya kayak gitu kan. Dan yang berikutnya, kita nggak bisa memaksakan istri itu masak makanan sehat kalau kita tidak memberi uang ya kan. Seringkali kok bisa nak ini stunting atau apapun kok bisa loh, dan suamiku ngasih duit apa enggak kayak Iya. gitu kan. Kalau kasus yang ramai itu pernah nggak tahu di daerah mana tuh ngasih uang belanja 150.000 per bulan untuk 1 bulan. Itu kan nggak masuk akal. Kalau di kota besar itu sangat nggak masuk akal ya teman-teman ya. Iya. Nah, kayak misalnya ini nyambung ngomongannya Bang El tadi kan kayak gitu. Terus akhirnya istrinya yang disalahkan. Benar. Oh, anakku stunting. Iya, ya itu kenapa saya sebagai suami ya, sebagai seorang laki-laki, saya mungkin sedikit punya perasaan menyesal setelah saya tahu. Ya beruntungnya puji Tuhannya anak-anak saya sehat. Ya. Tapi seandainya saya tahu dari dulu, mungkin saya punya kepekaan yang lebih awal untuk memperhatikan istri saya dari awal dia mengandung sampai anak ini umur 2 tahun. Kalau sekarang ya udah, kalau sekarang ya kita ngontrol makanannya itu ya hanya sehari-hari papa mama makan apa, anak makan apa kayak gitu ya. Itu sih. Itu yang jadi kayak apa? Saya gemas dengan diri saya sendiri. Kenapa saya baru tahu dan saya kepikiran. Nah, mungkin dari sini kita sorry tak potong. Iya nggak apa-apa. Kamu sering motong omonganku. Mungkin dari sini kita bisa sama-sama ya saling mengingatkan. Iya. Jadi pun yang nonton video ini juga setelah lihat video ini tuh mungkin nggak penting ya, tapi ini penting gitu. Penting banget. Ini penting untuk mendukung kehidupan yang lebih baik nantinya. Iya. Itu dimulai dari kita sendiri. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Benar. Itu ya mungkin apa jadi kalau stunting itu yang sempat saya tanya, kalau sudah lewat anak mama sekarang umur 5 tahun gimana, Dok? Ya enggak apa-apa. Tetap dikontrol apa asupan-asupan yang masuk ke dalam anak itu sampai dia tahu sampai kebutuhan gizinya dulu terpenuhi. Jadi meskipun anak gemuk kayak temennya Bang Yos tadi, posturnya enggak kurus tapi ternyata dia kurang gizi. Iya, betul. Itu penting ternyata. Penting. Jadi kalaupun sudah terlanjur ya sudah enggak apa-apa. Kita lakukan yang terbaik sebagai orang tua, tetap kasih asupan yang terbaik buat anak kita sampai nanti dia bisa memikirkan apa yang baik yang harus masuk ke dalam tubuhnya. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, kalau tentang stunting itu ya, stunting itu tanggung jawab kita semua. Karena kita nggak tahu nanti yang tadi saya bilang ada tetangga kita yang lagi mungkin miskin atau kekurangan. Kita tahu tetapi kita nggak melakukan sesuatu gitu ya. Mungkin dengan
Dia tidak tahu apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh kita kepada orang-orang di sekitar kita. Di saat kita tahu ada yang membutuhkan seperti itu. Jadi stunting itu pencegahan stunting itu nggak cuman dari orang yang sudah ngalamin anaknya atau keluarganya, tetapi untuk orang-orang yang tidak ngalamin itu juga punya peranan yang harus. Menurut aku secara pribadi itu ini harus kita jalan bareng nih supaya orang-orang ini juga aware. Apalagi orang-orang anak-anak pasangan-pasangan yang mau menikah. Betul. Harus cari tahu apa yang harus kalian lakukan setelah kalian menikah, kalian berencana punya anak. Setelah kalian berencana punya anak, setelah istrimu mengandung, istrimu hamil, habis itu melahirkan sampai pokoknya 1000 HPK itu kalian cari tahu apa yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Karena kalau yang ideal sih ya rutin kontrol ke pelayanan-pelayanan kesehatan. Nah, kalau sudah pulang dari situ ya harus diikuti, dikasihkan. Jangan dablek. Itu sih. Jangan dablek bahasa Surabayanya. Jadi kenapa kami membahas ini? Karena kami merasa ini penting untuk anak-anak muda yang ingin memulai pernikahan. Karena menikah itu enggak cuman ya nikah terus punya anak, enggak sesimpel itu kawan. Banyak hal yang harus kalian pikirkan. Ada kehidupan yang dipertanggungjawabkan seperti itu. Kita akhiri enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Kalau kebanyakan mungkin bisa apa? Kesimpulan biasa. Kesimpulan ya. Jadi kesimpulan. Udah ya tadi ya. Udah barusan tadi itu. Ya, jadi intinya dari kami ini penting. Ini penting banget untuk pasutri-pasutri atau orang-orang yang mau menikah. Ya kan? Kalian jangan cari tempat menikah di mana, resepsinya gimana. Enggak, jangan mikirin itu aja, tapi benar-benar mikirin nanti kalau istrimu sudah hamil. Istrimu mengandung, punya anak, terus ngapain? Kalau tahu biaya kehidupan mahal, jangan foya-foya guys. Ya, hidup apa adanya. Itu mencegah stunting. Iya. Ada kehidupan yang harus kalian pertanggungjawabkan. Itu yang paling penting. Terima kasih. Sampai ketemu lagi bareng saya Israel Sarapung dan Yosia Juang. Di apa? Di belakang rumah. Di belakang rumah. Ngobrol itu paling enak. Oke. Thank you. Sampai ketemu lagi. Bye.